Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dari kelas 5A sampai kelas 5E yang Pak Ardi banggakan, anak-anakku yang kuat, yang sabar, dan tentunya yang cantik dan tampan-tampan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Dan pada hari ini Pak Ardi ingin menerangkan tentang kelanjutan dari macam dan jenis bidang agraris, yaitu nomor 5 dan sampai nanti yang nomor terakhir. Baik, kita perhatikan nomor 5 adalah tentang kehutanan dan hasilnya, dan nanti bagaimana mengelola hasil kehutanan itu. Sekarang kita lihat, apa itu kehutanan? Dikatakan dalam bukumu bahwa kehutanan adalah usaha manusia untuk mengambil sumber daya hutan. Sumber daya hutan ini maksudnya adalah isi hutan. Isi hutan itu berbagai macam. Ada rotan, ada kayu, ada madu, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari isi hutan ini, ya, itu ada yang bisa langsung untuk dimanfaatkan, seperti madu. Madu bisa langsung diminum. Tapi ada juga yang tidak bisa langsung dimanfaatkan. Seperti apa? Seperti kayu, harus diolah dulu agar bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, bisa menjadi almari. Demikian juga rotan, juga perlu diolah, dikembangkan sedemikian rupa, sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Ada kursi rotan, ada meja rotan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kehutanan dan bagaimana cara mengelola hasil hutan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang adalah nomor 6, yaitu pertambangan. Nah, pertambangan ini adalah nafas dari kota kita, ya. Nafas dari kota Bontang. Walaupun Bontang tidak bisa dikatakan sebagai kota pertambangan, tapi Bontang bisa dikatakan sebagai kota pengolah hasil tambang. Seperti PT Badak, itu mengelola dan mengolah hasil tambang yang berupa gas. Sumbernya ada di mana? Ada di Kutai Kertanegara, atau sering kita sebut dengan Tenggarong agar lebih mudahnya. Ada di sana sumbernya, dialirkan sampai ke kota Bontang. Nah, ini anak-anakku sekalian, apa itu pertambangan? Nah, pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan sumber mineral dengan tujuan untuk mensejahterakan manusia. Kemudian kita lihat, apa saja yang dikatakan mineral itu, atau apa jenisnya mineral itu. Yang pertama, ada mineral yang disebut dengan logam. Ada besi, ada nikel, ada boksit, ada aluminium. Itu yang dikatakan mineral logam. Kemudian yang kedua, ada mineral bukan logam, seperti keramik, seperti marmer. Lantai di rumah anak-anakku sebagian besar adalah keramik. Jarang yang marmer, karena marmer harganya lebih mahal daripada keramik itu. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang menjadi penghasilan sebagian besar penduduk Kota Bontang, yaitu bekerja dalam bidang pertambangan.
Ada yang di Indominco, ada yang di PT Pama, ada yang di PT Trust, dan lain sebagainya. Mungkin juga orang tuamu ada yang bekerja di sana. Nah, mineral sumber energi. Ada gas, yaitu PT Badak. Kemudian ada batu bara, nah, PT Indominco, PT Pama, PT Trust, dan lain sebagainya. Ada minyak bumi. Nah, ini ada di daerah Kutai Kertanegara sana. Nah, ini adalah jenis-jenis pertambangan. Nah, sekarang bagaimana pengelolaannya? Apakah sumber mineral di Indonesia ini hanya dikelola oleh negara Indonesia saja, atau ada negara lain, perusahaan lain yang mengelola? Mari kita lihat. Nah, ini pengelolaan pertambangan di Indonesia. Yang pertama dikelola sendiri oleh negara Indonesia, yaitu melalui PT Pertamina. Ya, ini PT atau BUMN yang dimiliki oleh negara kita tercinta Indonesia. Dikelola juga bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, yang terkenal di Indonesia, negara-negara lain yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia itu ada negara Inggris melalui British Petroleum. Contohnya ada di mana? Ada di Irian Jaya, mengelola tambang gas. Kemudian negara Amerika melalui PT Caltech. Caltech itu kepanjangannya adalah California Texas. Ini mengelola sumber daya minyak atau sumber minyak bumi paling besar, yaitu ada di Provinsi Riau. Kemudian di Kalimantan ada yang namanya PT Total. Itu dari negara mana? Dari negara Prancis. Nah, jadi dengan demikian kamu mengerti sekarang. Kalian mengerti, ya. Kalian mengerti bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya atau belum bisa sepenuhnya mengelola sumber daya alam yang diberikan Tuhan. Perlu bekerja sama dengan negara lain. Tentunya ada tujuannya. Salah satunya adalah transfer ilmu pengetahuan bagaimana mengolah sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Nah, ini. Anak-anakku sekalian yang Pak Ardi banggakan, selanjutnya adalah perindustrian dan pelakunya. Nah, industri. Bontang boleh dikatakan kota industri. Industri apa? Ada PT Badak, ada pupuk Kaltim. Nah, industri pupuk ada di Kota Bontang salah satunya. Nah, mungkin ada juga di antara kalian orang tua yang bekerja di pupuk Kaltim. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa itu perindustrian? Perindustrian adalah usaha untuk mengubah bahan mentah atau bahan yang belum jadi menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi. Lebih mudahnya begini. Kayu itu bahan mentah. Bahan mentah yang akan Pak Ardi jadikan kursi, jadikan meja. Nah, itu namanya industri. Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, itu. Ya. Kemudian atau menjadi barang setengah jadi. Misalnya, pakaian kita terbuat dari apa? Dari benang. Benang terbuat dari apa? Dari kapas. Nah, mungkin di Indonesia sedikit sekali petani kapas karena memang kondisi cuacanya tidak mendukung. Tapi kalau adik-adik atau kalian semuanya bisa bepergian ke negara-negara Asia Tengah, maka kalian akan melihat lahan pertanian kapas yang sangat luas. Contohnya di negara Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain sebagainya.
Itu semua adalah negara-negara penghasil besar dari kapas. Nah, dari kapas itu kemudian dipintal menjadi benang. Nah, benang inilah yang dikatakan barang setengah jadi. Tapi kalau Indonesia adalah mengolah bahan setengah jadi menjadi jadi. Maka kalau kalian bepergian ke kota Bandung, maka kalian akan melihat banyak sekali pabrik-pabrik pembuat pakaian. Nah, ya. Nah, barang setengah jadi ini diolah sehingga menjadi barang jadi. Benang dipintal, diolah sehingga menjadi baju, menjadi celana, dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya industri. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya bisa jadi perorangan atau individu. Pak Ardi punya perusahaan yang mengelola Pak Ardi. Berarti perusahaan itu milik Pak Ardi. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, ada kelompok. Nah, atau perusahaan keluarga, usaha keluarga atau usaha kelompok. Jadi usaha itu didirikan, diatur oleh keluarga. Yang bapak menjadi direktur, kemudian ibu menjadi sekretaris perusahaan, mencatat segala pengeluaran, kemudian anak yang paling besar menjadi bagian penjualan, kemudian anak nomor 2 menjadi bagian produksi, dan lain sebagainya. Nah, semua ini itulah yang dikatakan perusahaan keluarga atau perusahaan kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, perusahaan. Nah, di sini. Perusahaan ini menjadi milik semua orang, boleh memiliki. Ya. Memilikinya dengan cara apa? Dalam pelajaran IPS selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana perusahaan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Kalian juga bisa memiliki perusahaan. Tentunya kalau ada uang, kalau nggak ada uang nggak bisa. Nah, itu ya. Untuk ikut andil dalam memiliki perusahaan itu. Itulah perindustrian dan pelakunya. Nah, sekarang kita lihat perindustrian dan pengelompokannya. Yang pertama ada industri rumah tangga. Yang kedua ada industri kecil. Yang ketiga ada industri sedang. Yang keempat adalah industri besar. Sekarang kalau PT Badak dan PT Pupuk Kaltim, industri apa anak-anakku? Mereka berdua adalah dikategorikan industri besar. Karena apa? Karena yang memiliki salah ciri-cirinya adalah yang memiliki itu banyak orang. Tapi ada juga, saya berikan contoh, industri kecil. Ya. Industri kecil contohnya apa? Jualan pentol, industri pentol. Nah, ini ya. Itu rumah tangga. Industri kecil, perusahaan tahu. Industri sedang, ya, bengkel, itu boleh dikatakan termasuk industri sedang. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ardi banggakan, demikianlah pelajaran IPS kelas 5 yang bisa Pak Ardi sampaikan pada saat ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membicarakan ciri-ciri industri besar, industri kecil, industri sedang, dan bagian lain-lainnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan Pak Ardi menyampaikan tetap kita sabar, tetap kita mematuhi aturan protokol kesehatan dengan sekuat tenaga agar kita terhindar dari dampak COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.